Jadi ketika seseorang merasa dirinya terancam atau merasa dirinya rentan, halo teman-teman, ketemu lagi denganku di video kali ini. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang teori konspirasi. Mungkin teman-teman udah tahu teori konspirasi itu semacam apa. Bahkan saya yakin salah satu di antara teman-teman pun barangkali udah pernah nonton misalnya teori konspirasi, dengar teori konspirasi, atau bahkan meyakini teori konspirasi. Nah, di YouTube aja misalnya, teman-teman search teori-teori konspirasi, itu banyak banget membludak. Banyak teori-teori konspirasi tentang apapun, entah dari tentang kartun, tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial, dan lain semacamnya. Nah, di kondisi kita sekarang, ya ini di tengah pandemi COVID-19, teori konspirasi pun beredar. Seperti misalnya orang mencoba menjawab asal-usul dari COVID-19 ini, bahkan orang juga mencari siapa sosok atau dalang di balik terjadinya penyebaran COVID-19 ini dan lain semacamnya. Intinya banyak orang yang gandrung dengan teori konspirasi tentang COVID-19. Dan di video kali ini aku akan mencoba menyodorkan beberapa alasan kenapa sih orang-orang itu bisa percaya pada teori konspirasi. Sebagaimana dikutip dalam situs indopositif.org dan juga di dalam laman situs GeoTimes, sebagaimana yang ditulis oleh Audi Ahmad. Di sana dijelaskan kurang lebih ada 3 alasan utama kenapa orang bisa percaya kepada teori konspirasi. Alasan pertama adalah alasan epistemik. Jadi, di tengah situasi yang kurang jelas, kemudian di dalam peristiwa-peristiwa yang tak berhubungan satu sama lain, orang mulai tidak tahan dengan hal-hal tersebut, sehingga mereka mencoba mencari sebuah penjelasan yang utuh tentang sebuah fenomena. Mereka mencoba menghubungkan setiap titik-titik dari peristiwa-peristiwa yang tak berhubungan satu sama lain untuk menciptakan suatu pengetahuan yang padu. Dan itulah yang mendorong orang percaya kepada teori konspirasi. Alasan kedua adalah alasan eksistensial. Artinya, seorang yang merasa dirinya terancam, seorang yang merasa dirinya berada di dalam keadaan bahaya, dia cenderung untuk mencoba mendeteksi asal-muasal dan sumber ancaman dan yang membuat dirinya rentan tersebut. Nah, itulah yang membuat seorang bisa percaya kepada teori konspirasi. Alasan ketiga adalah alasan sosial, yakni ketika sebuah kelompok merasa dirinya terancam atau dirugikan, sehingga dia mencari kambing hitam untuk disalahkan. Biasanya disinilah dibangun sebuah teori konspirasi, atau dibangun sebuah kepercayaan tentang adanya elit global misalnya, yang membuat mereka berada di dalam keadaan yang buruk. Atau misalnya ketika kita berada di dalam suatu situasi dan kondisi sosial yang percaya kepada sebuah teori-teori konspirasi yang pada mulanya kita kira sebagai suatu hal yang konyol, tapi banyak orang yang percaya pada teori tersebut, akhirnya kita merasa bahwa teori yang dikemukakan yang kita kira selama ini konyol itu menjadi sebuah fakta. Jadi kita terpengaruh sama lingkungan sosial kita. Intinya, kenapa orang bisa percaya kepada teori-teori konspirasi kurang lebih didorong oleh 3 alasan tadi. Yang pertama, alasan epistemik, kedua, alasan eksistensial, dan yang ketiga adalah alasan sosial. Oke, barangkali itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Barangkali itu bisa menjawab rasa penasaran teman-teman tentang kenapa banyak orang yang percaya kepada teori-teori konspirasi. Dan ingat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.